orang baik itu selalu berada di luar, dia tidak masuk ke dalam, tidak akan berubah apapun. Keadilan itu susah dicari. Susah dicari. Dan nggak semua orang bisa menempuh keadilan. Ya. Orang kuat aja, punya harta aja, kadang-kadang tidak menemukan keadilan. Bagaimana dengan orang yang biasa-biasa saja? Mungkin saya sedikit nih, walaupun tadi abang sudah singgung soal mafia tanah dan tahu pemain-pemainnya, pernah tidak merasa terintimidasi dengan itu? Abang berusaha memperjuangkan hak orang lain, menegakkan hukum, tapi kemudian ada intimidasi. Ini kalau intimidasi, terus terang mungkin secara nggak langsung. Kalau langsung. berhadapan dengan saya langsung, mudah-mudahan insya Allah nggak pernah. Tapi gerakannya gerakan di bawah tanah semua. Karena ya mereka tahu saya tahu mereka gitu kan. Jadi nggak, ya itulah yang sering saya hadapi. Jadi mafia tanah ini sering begini bang. Iya, bang. Ya produknya ya. Ini ada objek, ya kan. Objek ini jelas milik si A atau si B. Ya. Yang main si C nggak punya alasan gitu kan. Nah, dia sendiri tuh gugatan sendiri. Akhirnya dia menang pengadilan, eksekusi karena produk pengadilan. Nah ini modus-modus yang sudah kebaca gitu ya. Jadi ya itulah yang sering dihadapi masyarakat, apalagi masyarakat nggak tahu. Ya. Nah, gitu Dan Bang Benny sering masuk ke ranah itu ya untuk sangat sering, membela, ya. sangat sering. Ya. Bang, kalau kita dengan kondisi sekarang, tentu bukan hanya soal mafia tanah, tapi juga kasus-kasus hukum di Sumatera Utara. Kalau kita lihat kan Bang, banyak juga sepertinya yang tidak tuntas atau mungkin tidak diproses, bahkan sekarang harus viral baru diproses gitu. Kalau menurut Bang Benny gimana? Nah itu tadi sebenarnya jawabannya kan. Kan salah satu itu tadi tidak ada kepastian hukumnya, di mana keadilannya gitu kan. Nah, itu sebenarnya jawabannya tanyalah kepada aparat penegak hukum. Apa persoalannya? Ini yang sering kita hadapi di lapangan. Jadi tugas kami itu yaitu mendorong kasus itu bagaimana supaya lancar. Ya? Makanya sekarang ini sangat menarik. Ini media ini saya sangat mendukung. Kalau nggak viral dia, nggak diproses. Kan lucu kita. Sangat lucu, Bang. Jadi maunya kita itu sebagai warga datang, katakanlah misalnya ke kantor polisi ya buat laporan. Kita ini dilayani warga ini, benar-benar diikutin. Tapi ya saya juga kadang-kadang menerima alasan aparat, keterbatasan personil lah ini segala macam. Tapi itu minimal adalah sedikit perlakuan sebagai warga ini biar jangan dia ternanti-nanti, dia dalam kebingungan. Nah ini coba nanti diramu. Itu sebenarnya yang harus diselaraskan. Tapi kalau udah viral nanti itu nggak disuruh cepat itu. Itu dia Bang. Dan mumpung kita masih bisa berekspresi lewat medsos kan. Kalau sempat nanti medsos juga akhirnya dihentikan, bagaimana kita bisa memviralkan itu? Jadi memang kata-kata harus viral baru diproses. Mungkin nanti juga jadi tugas para anggota dewan di legislatif ya, seharusnya mendorong bagaimana agar proses hukum ini tidak hanya yang viral, tapi juga yang memang betul-betul kasus hukum harus terus dijalankan. Saya kira begitu. Iya, tapi saya masih yakin kok, percaya sama aparat penegak hukum kita ini masih mau bekerja benar, pasti ya kan, karena ya kayak kemarin aja cepat itu kan penangkapan yang viral kemarin itu cepat kok, artinya memang masih bekerja. Kalau institusi kita yakin kan masih. Kecenderungannya kadang oknum sebenarnya ya. Atau gimana menurut Abang? Enggak, karena itu tadi kalau dari dalam nih ya, saya bilang itu keterbatasan personil tadi itu yang membuat mereka agak sedikit lamban bekerja gitu. Ada nggak hitung-hitungan? Tapi nggak tahu ya Bang. Kalau dulu waktu kita belajar hukum, sepertinya ada tuh hitung-hitungan berapa di satu daerah itu, berapa jumlah penduduk, berapa jumlah personil yang harus ada. Oh iya. Kalau itu saya kurang menghitung ya, tapi minimal 1:10 atau beratus 1:1 gitu ya. 1:100 saya kurang tahu, tapi wajarnya keamanan itu harus lebih ditingkatkan karena kan kita mau nyaman. Betul ya kan. Kemudian dengan kondisi yang nanti akan ke depan, saya kira ini Bang, terutama di Pileg dan Pilpres itu gesekan-gesekan juga mungkin akan terjadi ya, karena perbedaan pilihan gitu. Bagaimana misalnya ini untuk konstituennya Bang Benny, bagaimana bisa menenangkan
bagaimana agar mereka bertarung secara fair, mau mendukung Bang Benny secara fair itu. Apa yang Abang sampaikan ke konstituen Abang? Pertama, tujuan dari pileg maupun pilpres ini untuk apa? Sebenarnya untuk Indonesia kan. Ya. Kita harus utuhkan negara kita ini untuk Indonesia maju. Tujuan kita kan ke depan itu. Jadi sebenarnya kalau kepada konstituen kita bilang memilih itu tanya aja hati nurani kita, ya itu jawabannya. Pilihlah orang yang kamu kenal, yang kamu rasa bisa menjadi wakilmu ke depan. Nah itu aja sebenarnya. Jadi seluruh itu kegiatannya untuk negara kesatuan Indonesia. Jangan kita mau diadu domba. Nah ini mulai nih, udah mulai adrenalin ini. Per hari ini saya baca-baca udah mulai nih, ya kan. Nah ada upaya-upaya, tapi itu ingat ya kepada ya mungkin karena kesempatan kali ini kembali ingat kita ini warga negara Republik Indonesia. Kita pingin hidup di negara Indonesia maju. Dah, itu aja. Iya. Indonesia maju punya. Indonesia maju. Iya. Nah, dan tentu dengan itu harus sama-sama jangan sampai terpancing ya. Jangan. Saya khawatir Bang, kalau kita lihat di 2 periode pemilihan presiden sebelumnya 2014, 2019, seringkali akhirnya kita unfriend di medsos hanya karena beda pilihan gitu. Tidak berteman, blok nomor WA gitu kan. Ini gimana kira-kira di 2024 masih memungkinkan nggak itu Bang? Oh mungkin ya. Mungkin. Nah, tapi itu tadi lah peran kita semua nih Bang, Bang Arvin juga yang dari media, bagaimana kita mengajari bahwa masyarakat ini dewasa dalam berpolitik. Nah ini kan untuk apa itu kan? Kalau perbedaan dalam masa ini habis itu tuntas. Kembali lagi kita harus menuju Indonesia maju kalau saya gitu. Bang Ben, kalau tadi kita banyak bicara soal politik, bicara soal karir, mungkin kita bicara yang hobi keseharian ini kita turunkan tempo karena tadi sudah kita mencapai titik kulminasi yang paling tinggi. Kalau keseharian Bang Ben ini seperti apa sebenarnya? Hobi atau mungkin apa yang biasa dijalankan untuk ini kan pasti kasus hukum menyita pemikiran, menyita perhatian, bahkan mungkin Bang Benny kurang tidur atau memikirkan masalah atau sesuatu yang membuat kasus hukum ini harus benar-benar dijalankan tapi ternyata tidak sesuai pemikiran. Apa yang Bang Benny buat biar rileks, biar artinya sambil karir tetap jalan, perjuangan hukum juga berjalan tapi ada hal-hal ringan yang dikerjakan Bang Benny? Ya mungkin keseharian saya sering ketemu teman aja, silaturahim sama teman terjaga, ngobrol santai, kita mendengar keluhan orang ya sambil canda-canda kan lepas, kan kita itu bisa melupakan kegiatan kita tuh kalau udah ketemu teman sama semua kalangan itu. Saya agak hobi Bang kalau itu jalan-jalan. Nah, juga mungkin saya agak iseng. Saya kebetulan pengurus karate ya. Suka lihat anak-anak itu latihan ya kan. Dia ini udah itu bisa refresh kita. Tenang gitu kan. Berarti olahraga Bang karate juga? Dulu saya karate dan hari ini kebetulan dipercaya ngurus karate. Nah, itu dia. Saya pemirsa podcast waspada jangan coba-coba dengan Bang Benny. Kalau tidak kena karate. Pengurus karate untuk Sumatera Utara Bang ya? Medan ya? Kalau hari ini ketua harian Porki semua. Kemarin baru bulan lalu saya baru lepas jabatan lah ketua Porki Medan. Kenapa Bang tertarik dengan karate? Kawan-kawan atau mungkin yang seangkatan kita banyak yang hobi bola, hobi mini soccer, hobi badminton, atau ini kok olahraga bertarung loh itu Bang? Atau memang Abang dari kecil diajarkan untuk terus bertarung gitu? Oh iya. Saya dari kecil memang karate, tapi tidak menghilangkan hobi bola. Saya tadi punya klub bola juga. Medan soccer ya kan. Kalau badminton juga saya ada. Saya benar hobi olahraga. Cuma mungkin karena agak gemuk sekarang kelihatan nggak atletis ya. Badminton juga Bang hobi ya? Masih hobi ya, masih bahan. Gimana? Saya main di jalan apa sana? Kayak apa? Alah, Gelugur itu lurus yang Jalan Karya bukan? Jam Sostek bukan? Jam Sostek ada. Beda-beda tempat. Itu juga. Nanti boleh lah sekali. Boleh juga kita main. Kami masih rutin 3 kali seminggu. Oh, jangan sampai 3 kali seminggu. Ya, sesekali. Berarti bisa kencang mainnya nih kan. Nah, juga Bang. Pokoknya bisa berburu. Jadi karate Bang ya. Karate. Kalau kita bicara hobi ini, menurut Abang olahraga karate ini kalau tataran Medan, Sumut, kemudian berkiprah di nasional dan internasional, kira-kira proyeksi Abang seperti apa? Oh,
Kalau karate ya, khususnya di Sumatera Utara ini kan sebenarnya kan barometernya atlet ya Ya. nasional itu salah satunya Sumatera Utara. Dari dulu kita udah punya Karate, Bang, ya? Karate, memang itu olahraga yang memang karena kan keras kompetisi di karate. Betul. Jadi karate ini kami Forky menaungi 25 perguruan. Nah, jadi seluruhnya itu berkompetisi, tentunya dapat atlet-atlet handal dari dulu itu, periode-periode dulu, dan memang tingkat dunia. Ini harapan kita PON ini nanti, kebetulan kita tuan rumah. Tuan rumah ya. Iya, Iya. kita targetkan 4 emas. Karate? Iya, karate insya Allah. Mudah-mudahan ini kita Insya Allah, genjot amin. terus Iya, adik-adik kita untuk latihan lebih keras untuk sukses ini. Jadi dari dulu barometer. Makanya saya senang ngurus karate. Iya, iya, iya. Banyak atlet lah. Artinya TC-nya juga ini semakin dimantapkan berarti. Sudah, kita kan kalau di Sumut itu di perumahan Cemara Hijau. Wah, Ya, itu ya, atlet untuk Sumut. Berapa yang terakumulasi atlet karate kita untuk PON nanti? Kalau kita atlet kebetulan kita tuan rumah ya, Ya. kita nanti menurunkan sekitar 17 orang atlet. 17 orang. Kalau di PON sebelumnya karate dapat berapa emas? Di Papua kemarin kita memang 0 emas. 0 emas, Ya, 0 emas, 2 perak. Tapi sebelumnya di Jawa Barat kita dapat 2 emas. Jadi gini, olahraga karate ini olahraga tidak terukur. Oh, gitu, Bang. Nah, ini dia. Susah. Ada faktor-faktor lain. Oh, gitu. Saya jujur Faktor ya, lain itu apa, Bang? saya lihat pertandingan kok. Kita kan tahu. Kita juga tahu mana yang ada poin mana enggak. Makanya tadi kembali lagi kepada netralitas wasit dan juri. Enggak terukur, Bang. Ya, ya. Jadi kita harus kawal. Jadi Memang kita di Papua kemarin tuh agak sedikit kecewa, tapi itu kita tekankan kepada anak-anak itu, lupakan itu semua. Kita ayo bangkit. Karena kita kemarin terus terang aja dapat medali. Pasti dapat. Jadi permainan itu tadi bukan hanya soal supremasi hukum di nasional, tapi juga sudah sampai ke olahraga ya. Olahraga juga, ya kan? Ya kan sering lihat kan, olahraga juga sering ribut, berantem, Pak. Ya. Ya, jadi tidak hanya di panggung profesi, panggung politik, olahraga juga. Ya. Sebenarnya olahraga harus sportif. Betul. Mungkin kalau di badminton dia terukur, ya kan? Itu nggak bisa kita. Berapa kali jatuh bola kan? Iya, lihat karate nggak bisa, bola. Bang. Ya. Kecepatannya sama, mana yang di poin gitu kan? Ini sedikit apalah kan cerita karate. Menarik. Oke, mungkin sebelum kita tutup, Bang Ben, saya kira kita sudah ngobrol banyak dari bagaimana berkarir, kemudian bagaimana menjalani profesi sebagai advokat, dan kemudian bagaimana nanti akan menjejakkan karir, insya Allah makbul menjadi anggota DPR RI, dan kemudian tadi kita bicara tentang olahraga. Apa nih closing statement Abang kepada semua yang berhubungan dengan hukum, dengan politik, atau juga motivasi diri ke depan? Apa yang mau Abang sampaikan di closing statement kita untuk pemirsa podcast Bincang Waspada TV ini? Kalau saya closing statement ya, apapun profesi yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semuanya kita berserah diri pada Allah SWT, dan tujuannya ada hanya untuk negara Indonesia untuk lebih maju. Itu aja. Baik, Bang Ben, saya kira demikian bincang-bincang kita Bang HBH di podcast Bincang Waspada TV. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan hari ini bermanfaat untuk kita dan juga untuk pemirsa podcast Waspada TV, dan tentu kami juga berterima kasih sudah diterima dengan cukup baik. Bang Ben, nanti mungkin kita bisa bincang-bincang lagi di kesempatan yang lain, dan tentu saja saya akan closing pemirsa podcast Bincang Waspada TV. Demikian perbincangan kita dengan Bang Hasrul Beni Harahap terkait banyak hal tadi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan cita-cita, keinginan, dan apapun yang ingin dijalankan ke depan mendapat ridho dari Tuhan, kemudian bisa menegakkan supremasi hukum seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Hasrul Beni Harahap. Demikian, saya Armin Nasution dan Bang Hasrul Beni Harahap. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Oke. Terima kasih.